pada saat ini. Bila hari ini kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, itu adalah anugerah-Mu. Dan kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa memberikan kami waktu untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah persekutuan kami di jemaat-Mu di GKPI Depok ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, supaya firman-Mu menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, mengubahkan hidup kami, dan memulihkan kami, sehingga kami boleh terus hidup berkenan di hadirat Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Bapa berbicara. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita Ibu Bapak Saudara terkasih. Saya Pendeta Lucia Tobing, melayani di GKPI Resort Bekasi. Suami saya Simanjuntak, anak kami ada 3. Saya baru 1 tahun melayani di Bekasi. Dan ini adalah pengalaman pertama kami boleh bersama-sama dengan Amang, Inang, saudara sekalian di gereja kita GKPI Depok. Terima kasih atas perkenannya Amang Pendeta boleh change beribadah. Beliau sekarang melayani di Bekasi, saya melayani di Depok. Dan kiranya kebersamaan kita boleh menjadi berkat dan sukacita serta pertumbuhan iman bagi kita sekaliannya. Demikian perkenalan singkat kami kepada kita sekaliannya, Ibu Bapak Saudara terkasih. Hari ini kita menerima firman Tuhan dalam terang tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita, yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Mohon izin Amang dan Inang, saya akan membacanya dalam Alkitab terjemahan 1. Saya menggunakan tablet karena huruf daripada tablet saya besar ya. Saya mempunyai sedikit masalah dengan mata, jadi saya menggunakan tablet untuk membaca Alkitab kita. Dari Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada firman Tuhan hari ini sebuah penegasan yang meneguhkan kita, yang memberi kekuatan kepada kita untuk tidak khawatir, untuk tidak gelisah atas perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang fana ini. Sebuah penegasan yang dikatakan oleh firman Tuhan dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Next. Nah, itu dikatakan oleh keempat Injil, bahwa cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang itu ditulis di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes, untuk boleh meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa cerita tentang memberi makan 5.000 orang ini bukan cerita halu, bukan dongeng, bukan ecek-ecek, bukan katanya-katanya. Katanya kan orang itu dikasih makan di sana. Katanya kan mereka itu makan karena Tuhan Yesus loh, bukan katanya, bukan dongeng, bukan halu-halu, bukan nina tu nina, tapi sebuah kisah nyata. Dan kisah itu sungguh berharga, sampai-sampai 4 Injil menceritakannya, menuliskannya dalam kitab suci. Kalau sudah 5.000 orang makan, itu membutuhkan biaya yang banyak dan usaha yang besar. Kalau mau makan 5.000 orang, itu ordernya udah minimal 3 hari. Ordernya itu. Order hari Minggu, mulai dikerjakan Senin, lalu eksekusi hari Selasa. Gak bisa order pagi ini untuk makan sore 5.000, itu gak mungkin. Gosakan 5.000, orang mau pesta aja 1.000 orang, ngumpulin 1.000 orang, nyediain tempat apa segala macam, apalagi di Jabodetabek ini udah bisa setahun. Iya kan? Mempersiapkannya. Berapa orang yang mau dikasih makan, makannya apa, menunya berapa harga, di mana kita makan, dress code-nya apa gitu ya kan. Itu udah harus, ini sekarang orang makan aja pakai dress code ya kan, makan keluarga, ngumpul di mana, nuansa ya, kita nuansa ya, biar cantik kena foto, kan gitu. Nah, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah sebuah kisah nyata dan memberi keyakinan kepada kita bahwa kisah ini sungguh-sungguh terjadi. Dan kalau itu terjadi lebih dari 2.000 tahun yang lalu, apakah hari ini Tuhan masih berkuasa memberi makan 5.000 orang? Masih. Kalau dulu itu terjadi, hari ini juga pasti bisa terjadi. Itu janji Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Nah, kita melihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus sering berbicara tentang roti.
Dia bahkan menyebut dirinya sebagai roti hidup. Di akhir perjalanan hidupnya sebelum dia disalibkan, dia juga mengingatkan para murid untuk membuat peringatan dengan memakan roti. Inilah tubuhku. Dan roti menjadi lambang tubuh Kristus. Ibu bapak, kalau kita menghayati itu, kita tahu bahwa roti itu sangat penting. Ya, kalau sekarang pada umumnya keluarga-keluarga makan roti ya gitu. Tapi kalau saya sih makan nasi. Saya kalau nggak makan nasi, nggak hot tiang itu ku tengok, nggak lurus ku tengok tiang itu, memang harus nasi, ya kan. Sarapan pagi tadi di Depok ini aku dikasih roti. Udah ku tengok-tengok sebenarnya Mang Bendahara. Kira-kira jam 9:10 baru ditanyanya, Inang makan nggak? Lah nggak cukup lagi waktu Amang. Banyak kali cerita Mang Inder. Tadi udah aku bilang aku harus makan nasi. Baru sekarang ditanyanya, pikirku kayak gitu ya kan. Tapi ecek-ecek tuh Amang. Tiangnya Depok ini masih lurus juga nih aku tengok. Nah ini soal roti ya kan. Anak-anak zaman sekarang lebih suka makan roti daripada nasi ya. Tapi kalau kita ya seumuran saya ini lebih suka makan nasi lah ya kan. Lebih suka kalau disuruh milih, ada talang, mido, manang, nasi goreng. Nasi goreng ima, terus cepet kita menjawab, nasi goreng ima gitu kan. Bukan karena lebih enak nasi goreng daripada mie, tapi kalau nasi itu kok kayaknya sesuatu gitu ya kan. Istimewa sama kita, karena itu sehari-hari kita nikmati. Itu yang disebut dengan kebutuhan pokok kita. Nah ibu bapak, bagi orang-orang di zaman Tuhan Yesus, roti itu adalah kebutuhan pokok. Sama seperti kita, nasi itu adalah kebutuhan pokok kita. Dan dalam perjalanan-perjalanan ya, sebenarnya saya menduga, karena saya belum pernah menjadi orang Israel, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, saya hanya menduga mereka itu bawa rotinya sama seperti orang di zaman dulu. Mamaku kan, kami dulu tinggal di Rantau Prapat ya kan. Mamaku dulu kalau naik kereta api bawa nasi, dia dibungkus kayak apa, dulu bungkusannya daun pisang, ada kertas koran. Nah, itu dulu bungkusannya. Sekarang kan sudah ada kertas nasi ya. Kalau dulu itu dibikin mama kami kan, dibungkusnya ditorok lah itu kan telur bulat direbus ya kan. Dibikinlah sambal-sambalnya sama ikan teri. Wah, dan nikmat kali di perjalanan kan gitu. Nah, itu di zaman mama kami. Kalau sekarang ini kita mau pergi ke Bandung, kemana-mana, bawa nasi. Ku bilang sama anakku, bawa lah bang bekalmu. Apa sih mama ini? Kayak apa? Terus dimarahinnya aku. Padahal yang ku bayangkan, ngapain lah kau beli Amang? Enaknya yang ku masak ini kan gitu. Apa sih mama ini katanya gitu. Nanti kau lapar, go food. Oh cepat kali, go food, kan gampang katanya gitu. Oh iya. Nah ini di zaman sekarang situasinya berbeda dengan di masa Tuhan Yesus. Kalau saya menduga itu yang jalan-jalan ngikut Tuhan Yesus itu sebenarnya mereka mungkin kemungkinan ya, mereka itu bawa bekal. Tapi mereka tentunya karena perjalanan begitu panjang mengikut Yesus, kemungkinan besar bekalnya itu sudah habis. Dan mereka itu mengikut Yesus itu dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang ikut Yesus, kalau kita baca di ayat 1, ada yang ngikutin Yesus karena Yesus melakukan penyembuhan. Ada yang ikut Yesus karena Yesus melakukan mujizat. Ya kan? Ada yang ikut Yesus mungkin ikut-ikutan. Atau mau menengok-nengok apa yang terjadi. Benar enggak mujizat itu sungguh dilakukan oleh Yesus? Seperti cerita-cerita orang itu, mereka kepo orang itu, pengen tahu
Yesus itu benar nggak seperti yang dicerita-ceritakan orang? Nah, kalau kita bagaimana? Mau ikut Yesus itu dalam rangka apa? Motifnya apa? Apa motifnya karena mau nengok Yesus melakukan penyembuhan, melakukan mujizat, ikut-ikutan, atau kebiasaan? Kalau anakku kan 3 kan Ninang ya, Amang ya. Anakku 3. Kalau enggak ke gereja orang itu, kusalibkan orang itu. Betul. Jangan coba-coba, anak pendeta enggak gereja, betul. Terus kusalibkan di tengah jalan itu. Jadi anakku enggak ada yang enggak ke gereja, apapun yang terjadi. Kecuali atas izin mamanya. "Ma, sakit kali aku, Ma." Baru enggak ke gereja dia. Cemana kira-kira motif anakku? Ke gereja karena apa? Iya. Sotong diparsilak kono nami si buru tuwingon kan gitu kan. Nah ini kan fakta ya. Kami juga begitu pengalaman, saya anak Sintua, bapak kami juga gitu. Abangku pernah disalibkan ya. Di tank jemuran disalibkan abangku. Gara-gara enggak gereja. Jadi pertanyaan bapak kami sama kami kalau apa? Isenakin nama ragenda, enggak ditanya siapa yang marjamita. Siapa tadi yang maragenda katanya? Bah, kalau marjamita kan udah jelas di warta ya kan? Siapa tadi yang maragenda? Langsung. Itulah pertanyaan bapak kami. Kalau dia ragu-ragu, ini anaknya gereja apa enggak? Tapi ini menjadi pokok renungan kepada kita, sama seperti orang banyak yang mengikut Yesus itu. Kita juga perlu menanya diri kita ngapain ke gereja? Ada juga nih orang datang ke gereja ini memang mau beribadahnya dia. Bukan mau beribadah, mau nengok-nengok apa dikerjakan Sintu kami nih, seksi pembangunan kami nih, pendeta kami nih, mau tengok-tengok aja, mau cari-cari salah, mau entah apalah, mau ngapain dia. Ada juga yang mau nengok cewek ya kan, karena disuruh mamanya udah capek dia pengang, kau ke gereja, kau tengok di situ perempuan cantik-cantik di situ, Kristen lagi kata mamanya kan. Ada juga yang kayak gitu kan, nengok. Aku ingat Amang dan Inang, ada sebuah pengalamanku. Pernah aku melayani di gereja di Medan, gereja pagi. Jadi setelah amen, aku duduk di ruangan pendeta. Jadi di gereja itu ada ruangan khusus pendeta. Jadi duduklah aku di situ, istirahat sebentar untuk lanjut ke sesi berikutnya, sesi siang. Pas duduk begitu, masuklah seorang ibu Cina. Khotbah waktu itu berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang tuli. Yang tuli mendengar. Jadi duduklah aku di gereja itu, di ruangan itu, diketuklah pintu. Ku tengok seorang ibu Cina. Dibilang ibu inilah sama aku, "Bu, ada yang mau saya diskusikan sama ibu," katanya. "Oh iya, saya Bu seorang Buddha," katanya. Masih agama Buddha dia. "Keluarga saya juga masih Buddha," katanya. "Oh iya Bu. Tadi ibu khotbah kan bilang Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli, bisa mendengar. Jadi Bu, saya mau ikut Yesus, tapi ada syaratnya," katanya. Apa pula lah kawan ini, dia yang perlu Yesus apa Yesus yang perlu dia, pikirku kan. Tapi ku dengar-dengar juga lah, namanya pendeta kan, harus dengarlah semua ngomongnya jemaat ini ya kan. Lalu Bu, ku bilang, "Iya, tadi kan ibu khotbah, Yesus itu menyembuhkan orang tuli bisa mendengar. Jadi Bu, saya mau ikut Yesus. Saya mau jadi Kristen. Semua keluarga saya nanti saya bawa ngikut Yesus. Tapi ada syaratnya." "Apa itu Bu?" ku bilang. "Gini Bu, kan ibu tadi bilang Yesus itu bisa menyembuhkan orang tuli ya." "Iya Bu,
Betul itu Bu ya. Betul Bu. Wah aku udah mulai terganggu juga nih, gawat ini. Apalagi mau dibilang kawan ini pikirku. Betul Bu. Jadi itu bukan apa ya Bu ya. Tadi Bu bilang itu kan gak ecek-ecek tuh Bu ya, bukan dongeng kan. Betul Bu, itu kisah yang benar. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi Bu, anak saya perempuan 10 tahun sekarang duduk di mobil. Dia tuli. Tolonglah Ibu doakan, minta sama Tuhannya Ibu supaya dia bisa mendengar. Saya akan ikut Tuhan Yesus katanya. Oh Tuhan Yesus, matilah aku pikirku, berdoalah aku. Kalau ini persiap nama au narohaku, berdoalah aku Tuhan. Ajarilah aku apa mau ku katakan sama si ibu ini. Kan kau yang bilang kau bisa menyembuhkan. Ku bilang gitu kan. Kan firmanmu yang ku sampaikan. Janganlah kau bikin malu aku. Tolong kalilah Tuhan, kasihanlah kau sama aku. Ku bilang kan. Betul, aku udah takut, aku apalah mau ku bilang sama si ibu ini. Kalau ku bilang gak bisa Tuhan menyembuhkan, berarti ecek-ecek lah khotbahku itu ya kan. Kalau ku bilang bisa, buktikan sekarang, katanya kan bingung aku. Sona dokter THT ya. Jadi aku udah berdoa lah aku, Tuhan Yesus apa mau aku bilang sama ibu ini kan. Agak lama aku berdoa. Ku buka mataku, ku harapkan udah gak di situ lagi ibu itu. Rupanya masih di situ dia. Katanya lagi nih, udah siap ibu berdoa katanya. Udah Bu. Apa katanya? Katanya. Ku jawablah begini. Dan aku percaya itulah jawaban Roh Kudus kepada kita semua. Jawaban Tuhan kepada kita semua. Saya menjawab dia. Kata Tuhan Yesus kan Bu, ikut dia dulu baru dapat mujizat. Bukan dapat mujizat dulu baru ikut Tuhan. Oh begitu ya Bu. Iya, ibu ikut Tuhan Yesus, ibu akan dapat mujizat. Enggak terbalik Bu. Bukan dapat mujizat dulu baru ikut Tuhan. Lalu si ibu itu, saya kurang tahu bagaimana akhirnya, apakah dia bertemu dengan Tuhan, mengikut Tuhan setelah perbincangan kami. Karena saya melanjutkan pelayanan ke sesi yang kedua, saya tidak bertemu dengan dia, tapi di dalam doa saya sampai hari ini saya terus mendoakan si ibu Cina itu. Kiranya dia bertemu dengan Tuhan dan menemukan mujizat-mujizat dalam hidupnya, sama seperti Amang dan Inang. Akan bertemu dengan mujizat-mujizat dalam kehidupan Amang dan Inang. Tapi sesungguhnya apa sih yang disebut dengan mujizat? Ini kan musim ini UMPTN ya. Ada anak-anak kita masuk UI, di Depok ini ada UI ya. Ada masuk ITB, ada UGM, PTN-PTN negeri yang hebat-hebat, yang favorit. Ada enggak perasaan para siswa yang masuk ke UI, masuk ke ITB, Unibrau, atau PTN-PTN yang hebat itu, dan perasaan orang tua yang mengatakan itu mujizat? Atau jangan-jangan itu adalah prestasi diri? Yang berpikir, oh iyalah, wajarlah anakku masuk UI, dia kan memang pintar, rajin kali anakku ini belajar. Wah, sianau do turun IQ nai. Oh, kalau bukan aku bapaknya, enggak itu. Atau ibu-ibu bilang, oh, nih mamanya baru tobing loh, makanya berhasil tuh semua anaknya. Anaknya berhasil dididik sama Boru Tobing. Sesungguhnya perjalanan hidup kita itu mujizat atau tidak? Ya. Tapi berapa orang kita yang sadar itu mujizat? Melamar pesta malak Batak, berpesta orang Batak. Aku kemarin pesta ya di
tempatnya Amang Pendeta Utauruk, itu lebih dari 1.000 orang datang pesta kemarin di Sopo Marpikir. Ku tengok, mantap kali pendeta kami ini, bah. Bisa ngasih makan orang di Jakarta ini lebih dari 1.000 orang, ya kan? Dikumpulkannya dari mana-mana, dari Bandung Raya. Dia kan melayani di Bandung ya. Dari Bandung Raya, Jakarta, mantap. Kayak sepertinya ada lebih dari 1.000 orang kemarin di Sopo Marpikir itu. Ya, bersuka cita atas pernikahan anaknya Amang Pendeta Utauruk. Saya lihat-lihat gitu, hitung-hitung, gedung sekian, tiung, kan? Satu porsi makanan sekian, kan? Apalagi, dekorasi, cantik kali mak dekorasinya ini. Ceritanya langsung berapa puluh juta ini. Apakah itu prestasi? Mari kita sadari itu anugerah, itu mujizat. Siapa sih kita bisa kasih makan 1.000 orang? Tapi Tuhan baik. Berkali-kali dalam hidup saya sebagai seorang pendeta, Amang dan Inang, berkali-kali saya melihat ada keluarga yang bikin pesta megah, makanan disediakan 1.000, yang datang cuma 200 orang. Berkali-kali saya lihat. Berkali-kali juga saya melihat makanan disediakan 200, yang datang 500. Itu apa namanya? Itu namanya mujizat. Kalau 1.000 nasi kita siapkan, yang makan 1.000 orang, puji Tuhan. Ada banyak juga pesta terjadi, 1.000 disediakan, yang makan cuma 200 orang. Bawa pulang nasi kotak. Oh, apalagi kalau cerita nasi kotak sekarang ini, ampun, ngeri kali ya. Tapi syukur ya, Tuhan ini madong COVID. Jadi nasi kotak. Coba gak pakai nasi kotak. Apalagi prasmanan. Gawat lah, gawat. Prasmanan, Amang Inang. Gitu. Dorong-dorongan kayak gak makan 2 minggu. Nengok di sini gelangnya, kalungnya, sampai gitu dia cakap kan, saking kejepit ini lehernya nih gini ya kan. Gelangnya, cing bunyinya kayak keroncong, kan gitu ya kan. Pokoknya sasaknya anti badai ya kan. Tapi nasinya juga, seram kali. Iya, kalau aku pesta, ku hindari prasmanan. Males aku, nasiku cuman sepiring, perjuanganku ke situ, kayak perjuangan mau dapat apa ya kan, raskin ya kan. Nah, ibu bapak saudara terkasih, ini soal makan, ya soal makan. Mari kita lihat Tuhan mau kata apa kepada kita tentang makanan tadi. Apa yang pertama sekali dilakukan oleh Tuhan ketika dia berada bersama-sama dengan orang-orang banyak itu? Ya, next. Ya. Tuhan mau mengajarkan kita, makanlah secukupnya. Dan kalau kau menikmati makananmu secukupnya, kau akan sehat lahir dan batin. Next. Jadi ditanya sama Tuhan Yesus kepada si Filipus, ini orang-orang itu kelaparan ini, kasihlah mereka makan. Apa kata si Filipus? Kalau kata orang Medan ini, kalau misalnya si Filipus ini orang Medan, kurasa kayak gini, gak dotak ini kawan. Kayak mana ngasih makan 5.000 orang? Suka-suka hatinya. Kalau anakku jawab itu, kayak ada gila-gilanya ini. Gitu.
Tapi si Filipus masih manis dia menjawab. Jadi menjawab pimpinan juga harus manis. Dia bilang, ini Tuhan Yesus, kita yang satu, kita di atas gunung loh. Yang kedua, ini hari udah sore. Ya kan, ini hari udah sore. Terus yang ketiga, ini banyak orang, gimana caranya ngasih makan? Laki-laki aja 5.000. Ya kan? Kalau di pesta lebih banyak mama-mama atau laki-laki? Mama. Jadi kalau yang dihitung 5.000, laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 5.000, mama-mamanya? Harusnya 10.000. Kan biasanya kayak gitu. Makanya nanti di surga lebih banyak loh kami. Baik-baik kalian sama kami, biar kami kasih tempat. Kalau laki-laki 5.000, mama-mama biasanya ya ikut lagi anaknya ya kan, 2 tolu ya kan, lumayan makan siang gratis. Nah, biasanya begitu. Tapi kita bikinlah dulu, ya kan? Biarlah sekali ini menanglah dulu laki-laki, ya kan? 5.000 laki-laki, kita anggaplah dulu 2.000 perempuan. Berarti jumlahnya udah 7.000. Makanya dibilang si Filipus, 200 dinar pun uang kita ke sini, amang guru, nggak bisa ini, nggak cukup. 200 dinar tuh kira-kira 16 juta. Nggak cukup. Mana caranya mau ngasih makan ini semua? Tapi murid Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh berhati murid. Makanya waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus seperti itu, datanglah Andreas, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ada anak membawa 5 roti 2 ikan. Nah, saya mau ngajak kita belajar firman Tuhan lagi. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Kata Yesus. Apakah kata Yesus, marilah sini ambilkan roti itu. Bawa sini rotinya. Enggak. Yang pertama disuruh oleh Tuhan Yesus adalah suruhlah orang-orang itu duduk. Jadi kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan, Amang dan Inang, yang pertama harus kita dengarkan apa yang disuruh oleh Tuhan. Duduk katanya, duduk. Bersedialah dipimpin, bersedia diatur oleh Tuhan kita. Duduk katanya. Kalau ada yang tengkar-tengkar macam awak nih, ya kan? Ayah baru hudul. Suadong manangahat, suadong parketiring, suadong idahan, suadong roti, suadong nagodangan ahani halakon. Atur-aturan macam mungkin kayak gitu. Akasi jogal rungkung macam aku ini ya kan, akan bandal-bandal songonawon, akan takang-takang nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin, ya kan? Tengkar, disuruh duduk malah melawan, karena dia nggak tahu konsepnya Tuhan apa. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, terutama hai engkau, hai laki-laki, bapak-bapak, penanggung jawab keluargamu yang harus memberi makan istri dan anak-anakmu. Ini firman Tuhan kepada 5.000 laki-laki. Ya. Ini 5.000 laki-laki yang berkumpul. Dan 5.000 laki-laki, termasuk laki-laki di ruangan ini, di gereja ini, Tuhan mau katakan, kau bisa diatur. Bisa dipimpin sama Tuhan. Baru kau bisa memberikan makan kepada keluargamu. Baru kau bisa mendapatkan rezekimu. Duduk kau bagus, bisa kau diatur sama Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Dan apa yang terjadi? Setelah 5.000 laki-laki itu duduk, lalu Yesus mengambil roti.
bisa diatur, bisa dipimpin, mau dengar-dengaran. Baru Yesus ambil roti, mulai bekerja. Dan kemudian mengucap syukur. Sikit pun itu Amang dan Inang, kalau mengucap syukur jadi berkat. Tapi kalau sikit tak mengucap syukur jadi pahit. Bukan soal banyak atau sedikit. Soalnya adalah apakah hatimu bersyukur atau tidak. Nah, kita lihat 5 roti, 2 ikan itu sedikit, sangat sedikit untuk 5.000 laki-laki. Untuk orang-orang yang mengikut Tuhan. Tapi dalam berkat dan syukur yang diberikan oleh Tuhan, yang sedikit itu bisa menjadi berkat mengenyangkan, bahkan berlebihan. Bahkan berlebihan. Tapi syukurlah enggak ada orang Batak di situ, ya kan? Kalau ada orang Batak di situ, mana mungkin ada sisa 12 keranjang. Keranjangnya pun hilang. The power of mama-mama, ya kan? Oi. Dang boy bolong-bolong. Nikon adok Ini sisa kan? Nina udah dibawanya plastiknya dari rumah. Ini sisa kan? Katanya kan. Ada ibu-ibu ku tahu. Asal jumpa aku sama dia. Tupperware ungu. Oh. Tupperware ungunya itu pasti keluar itu. Sap. Belum makan orang udah sap. Mantap. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan mengucap syukur. Bersedia menerima pimpinan. Bekerja, mengucap syukur, hidupmu akan kenyang. Bahkan berlimpah-limpah. Tapi kenapa Tuhan suruh mengumpulkan? Next. Ya. Kenapa Tuhan suruh mengumpulkan? Zaman sekarang ini, begitu juga zaman dahulu. Orang suka membuang makanan. Bapak Ibu tahu, sampah makanan di dunia ini sebenarnya lebih dari cukup untuk memberikan makanan bagi semua orang miskin di dunia. Tapi kita tumagon mabolong daripada jadi berkat bagi orang lain. Ini yang menjadi ironis. Ada banyak orang sangat berlimpah-limpah dan berlebih-lebihan, bahkan berbuang-buangan makanannya. Tapi ada banyak orang yang, ya, saya suka bilang begini sama anak-anak kami. Kalau kami makan, ya kan, makan bersama, ya kan, kami berdoa, ambil secukupnya. Kita harus biasakan ambil secukupnya. Itu dimulai dari rumah. Lalu ke restoran, ya kan, pesan secukupnya. Enggak kan jadi disebut orang ke orang miskin kalau kau pesan secukupnya. Begitu banyak yang bisa kita lakukan kepada dunia yang dilanda kemiskinan ini. Pertanyaan Amang dan Inang. Ya tadi saya tanyakan sama Inang Sintua Buru Tobing. Sekarang mau saya tanya sama Amang Manalu nih. Makan siang Amang harganya berapa, Mang? 30.000. Kalah Mang sama anakku. Di anakku 40 nama. Berarti lebih kaya anakku daripada Amang Manalu ini. Iya kan? Anak kita kan lebih kaya dari kita, ya kan? Awak sapi perahnya dibikinnya. Nasi awak 15, nasi dia 40, ya kan? Hok ben nama hok ben katanya. Medi katanya, ya kan? Ya udahlah, sabar riba sabar. Jadi Amang 30.000 ya Amang nasi bungkusnya Amang ya. Nasi bungkus itu Amang. Udah pakai jus belum itu Amang? Belum. Amang harus sehat, minum jus. Jus 10.000 Amang, 40 saya tambahin ya Amang. 40 biar sehat.
Ya kan, minum jus 40 sama makan nasi. Pertanyaannya, Amang udah berapa bungkus 1 tahun ini Amang kasih untuk orang miskin? Belum ada ya kayaknya ya. Sekarang udah tanggal 28 Juli, udah 7 bulan loh. Udah 210 hari kita berjalan di tahun 2024. Udah berapa bungkus kita kasih untuk anak yatim, untuk panti asuhan? Jangan hanya kenyang sendiri. Bagian dari rezekimu itu adalah bagian orang miskin, anak yatim, panti asuhan, janda, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya sangat setuju, gereja harus membangun. Setuju banget. Tapi jangan lupakan sisi kemanusiaanmu. Gereja juga harus berdiakoni, berbagi kasih. Jangan nunggu hari Natal. Nanti hari Natal baju barumu aja berapa ya kan? Baru kau kasih baju bekasmu. Alah, udah taunya aku. Udahlah, gak usah cerita lagi sama aku. Udah ngertinya aku itu. Ya kan? Di kau baju baru, ya kan? Online. Nah, inang murah-murahnya inang. Yang mau online itu. Oke. Kapan berdiakoninya? Ini pertanyaan yang selalu harus kita tanyakan sama diri kita. Persepuluhan, inang pendeta GKP enggak ada loh persepuluhan. Oke. Lewat 1, ya kan? Diakoni? Itu lenang pendeta gereja kami ininya. Aduh, cemana lenang pendeta? Oke. Tidak secara lembaga, secara pribadi. Jadi Ibu dan Bapak, setiap kali kita makan, ingat untuk berbagi kasih. Ya, di sekeliling kita banyak orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kalau kita mau membuang makanan, kita akan menangis. Jangan biarkan aku Tuhan membuang-buang makanan. Ada banyak orang miskin, orang susah yang tidak mendapatkan makanannya. Next. Ibu Bapak, kalau kita lihat kisah ini, menurut pikiran manusia, bagaimana mungkin membeli makanan untuk orang banyak itu? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma 5 roti, 2 ikan, kasih makan lebih dari 5.000 orang. Dan hari ini perintah Tuhan, next. Kamu harus memberi mereka makan. Siapa mereka? Saudaramu, orang miskin, para janda, anak yatim piatu. Kamu harus memberi mereka makan. Itu perintah Tuhan. Kamu sudah kuberikan makananmu. Berlebihan, berlimpah-limpah. Kamu sudah makan sampai kenyang. Hari ini Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Next. Dan itu akan menolong kita untuk setiap hari dalam hidup kita menerima kepedulian yang daripada Tuhan. Kita diajari untuk mengingat besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia yang berkuasa menggembalakan hidup kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan setiap hari. Dan dia juga memberi perintah kepada kita. Aku sudah memberikannya kepadamu, pedulilah kepada orang lain. Jangan kenyang sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami terima. Engkau Allah kami yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara dan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh percaya kepadamu Tuhan, dan kami tidak gelisah, tidak khawatir akan perjalanan kehidupan kami hari ini dan di masa depan. Kami berserah kepadamu Bapa. Peliharakanlah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan cukupkanlah kami atas semua kebutuhan-kebutuhan hidup
Berkatilah usaha dan pekerjaan hidup kami. Dan ajari kami untuk mengucap syukur, untuk berbagi berkat, untuk menjadi cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.